Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabiatul Adawiyah merupakan sosok sufi perempuan yang banyak dikagumi. Tak heran ketika ulama perempuan ini berstatus janda lantaran sang suami wafat, banyak ulama sezaman yang berupaya melamarnya untuk jadi pendamping hidup. Dalam kitab Duratun Nasyihin diceritakan banyak ulama panutan yang terpikat hatinya kepada Rabiatul Adawiyah. Di antaranya adalah Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Sabit al-Banani. Sebelum menuju kediaman Rabiatul Adawiyah untuk melamar, Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Sabit al-Banani sempat melakukan diskusi untuk memutuskan siapa yang memimpin lamaran. Atas diskusi itu, maka disepakatilah bahwa Hasan al-Basri yang akan memimpin lamaran itu. Maka mereka pun berangkat menuju kediaman Rabiatul Adawiyah dan disambut baik oleh Rabiatul Adawiyah. Lalu Hasan al-Basri pun mengutarakan niat mereka bertiga untuk melamar. Rabiatul Adawiyah memperbolehkan mereka untuk melamarnya, tapi ia mau menanyakan 4 hal. Jika bisa menjawabnya, maka Rabiatul Adawiyah pun siap diperistri. Menurutmu, kalau aku meninggal, apakah kematianku membawa ketetapan iman atau tidak? Maaf, itu termasuk persoalan gaib dan tiada yang tahu dengan pasti kecuali Allah, jawab Hasan al-Basri. Rabiatul Adawiyah melanjutkan, ketika aku bersemayam dalam kubur, lalu malaikat mungkar dan nangkir bertanya, menurutmu, mampukah aku menjawabnya? Maaf, itu juga termasuk persoalan gaib, yang tahu hanyalah Allah, jawab Hasan al-Basri. Menurutmu, ketika manusia dihimpun di hari kiamat kelak, aku termasuk orang yang menerima kitab amal dengan tangan kanan ataukah tangan kiri? Hasan al-Basri masih mengutarakan jawaban yang sama. Ia tak dapat menjawab masalah yang ia nilai gaib itu. Menurutmu, ketika manusia dipanggil Allah, aku termasuk golongan orang yang masuk surga atau neraka? Lagi-lagi Hasan al-Basri meminta maaf dan mengembalikan kepastian atas jawaban tersebut kepada Allah. Bagi orang yang bingung memikirkan 4 persoalan itu, mana ada kesempatan untuk berumah tangga, kata Rabiatul Adawiyah. Dalam riwayat lain, Rabiatul Adawiyah juga memberikan pertanyaan ini kepada Hasan al-Basri. Hai Hasan, dalam berapa bagiankah Allah menciptakan akal? Hasan al-Basri menjawab, 10 bagian, 9 untuk laki-laki dan 1 untuk wanita. Dalam berapa bagiankah Allah menciptakan nafsu? Hasan al-Basri menjawab, 10 bagian, 9 untuk wanita dan 1 untuk laki-laki. Hai Hasan, aku dapat menguasai 9 nafsu dengan 1 akal, sedangkan kamu, pihak laki-laki, tidak dapat menguasai 1 bagian nafsu dengan 9 akal. Mendengar jawaban dan pernyataan itu, Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, serta Sabit al-Banani pun diam dan meneteskan air mata. Mereka pun keluar dari rumah Rabiatul Adawiyah dengan penuh penyesalan.